Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu video saya. Setelah sekian lama ya kita nggak berjumpa untuk materi usulul fiqh ini. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa agar apa yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alumma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihya'iddin. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai dua kalimat yang sering kita temui atau kita jumpai di Al-Quran, yakni kalimatul amr wa nahyi. Amr itu adalah perintah, wa nahyi adalah larangan. Sepertinya adik-adik sekalian sudah mulai belajar ini ketika kalian menempuh mata kuliah bahasa Arab, ya kan? Tetapi ketika kita membahasnya dalam kajian Al-Quran, khususnya pada mata kuliah usul fiqh ini, kita akan membahasnya lebih rinci apa dan bagaimana, kemudian bagaimana pula fungsi dari amar dan nahi ini. Oke. Baik. Kenapa sih materi ini penting untuk dipelajari? Karena kalimat amar dan nahi ini adalah asal muasal dari al-ahkam al-khomsah. Kalau adik-adik sekalian masih ingat apa itu al-ahkam al-khomsah, berarti di situ ada al-ahkam, hukum-hukum al-khomsah 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, makruh, dan juga ada mubah, seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang ketika kita melihat bahwa al-ahkam al-khomsah ini kan sebuah produk ya. Produk, oh hasilnya apa? Oh haram ini. Oh ini itu mubah dan lain sebagainya. Kita juga harus mempelajari teks dari nas tersebut, baik dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian setelah kita memahami kajian tekstualnya, baru kita memasuki pada kajian kontekstualnya, sehingga kemudian muncullah 5 hukum tersebut yang kita ketahui sebagai al-ahkam al-khomsah. Jadi memang tidak bisa kita mengetahui bahwa sesuatu itu oh ini haram seperti itu tanpa mengetahui asal muasal dari kajian tekstual. Sebenarnya lam ini artinya bisa berfungsi sebagai apa saja sih, atau sesuatu yang kita yakini oh ini wajib dijalankan secara qat'an atau secara mutlak, benar nggak sih, dan lain sebagainya. Ini kajiannya asalnya dari sini. Dari sinilah kita memahami bagaimana Al-Quran dan hadis berbicara, yang kemudian pada akhirnya para ulama berkesimpulan hukum-hukum terhadap perintah maupun larangan yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadis itu, seperti itu. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai apa itu amr. Al-amru huwa talabul fi'li ala jihadil isti'la. Jihadil isti'la ini bagaimana sesuatu ini dimintakan untuk ditaati atau dituruti, atau sesuatu agar itu tunduk, seperti itu. Sementara juga dikatakan talabul fi'li min a'la ilal adna. A'la itu yang di atas, adna itu di bawah, yaitu permintaan untuk berbuat sesuatu dari sesuatu yang di atas ke di bawah. Karena memang kalau seumpama kita melihat model dari perintah itu kan ada 3 model ya, dari atas ke bawah, a'la ke adna, ataupun dari adna dari bawah ilal a'la ke atas, ataupun sesuatu yang sejajar. Nah, ini berbeda-beda. Kalau dari atas ke bawah, a'la ilal adna, yusami bil amr. Ini dinamakan sebagai amr atau perintah. Tetapi kalau dari bawah ke atas, nah meskipun dia pakai kalimat amr, ini dinamakan sebagai doa, pengharapan. Semacam kalau seumpama kita sebagai manusia, Allahumma ghfirli dunubi wali wali. Ini kan bukan perintah. Meskipun kata-kata yang tertuang adalah perintah, tetapi permohonan, ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah dosa orang tua hamba, seperti itu. Ampunilah, ampunilah, karena kita kan posisinya di bawah, berarti kita berdoa, seperti itu. Kemudian kadang terdapat juga sebuah perintah yang mana posisinya ini berimbang. Nah, berimbang ini namanya iltimas, seperti itu. Kemudian lanjut kepada bentuk-bentuk dari amr. Bentuk yang pertama, amr ini yakni secara tegas ini dipakai dengan kata amr atau amaro atau yang seakar dengan itu. Di sini saya mengambil An-Nahl ayat 90.
Innallaha ya'muru bil adli. Ya'muru amaro kan. Nah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil. Jelas di situ ada bentuk amar dari kata amaro. Kemudian bentuk kedua. Nah, perintah dalam bentuk pemberitaan seperti itu. Yang mana biasanya ini dimaktubkan dengan kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, di sini tidak ada kata-kata fi'il amr, tapi karena kutiba ini akhirnya secara Indonesianya artikan sebagai diwajibkan, yakni yang tertuang pada Al-Baqarah ayat 178 seperti itu. Kemudian bentuk yang ketiga ini murni dari redaksi pemberitaan. Tetapi pada intinya ini merupakan suatu kata perintah. Al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu guru. Tidak ada perintah kan di sini. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali kuruk. Tidak ada perintah. Ini sebuah redaksi pemberitaan. Tetapi pada fungsinya ketika seseorang wanita ini sudah ditalak, maka dia harus memiliki masa iddah atau masa tunggu selama 3 kuruk seperti itu. Kemudian dia juga bisa memakai kata perintah langsung. Nah, ini saya ambil dari Al-Baqarah 238 hafidhu. Hafidhu itu kan kalau kata dasarnya kan hafadho ya. Kemudian hafidhu itu ada tambahan wawu sama hamzah sama sukun seperti itu. Oke, hafidhu ini berarti kata perintah. Ala sholawati, peliharalah semua sholatmu seperti itu. Wa sholawatil wusta waqumu. Nah, itu juga memakai kata perintah seperti itu. Kemudian yang kelima, dia ini bentuknya menjanjikan kebaikan atas pelakunya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya. Nah, di sini ada timbal balik dari suatu perbuatan di situ. Maka di situ ada bentuk amar yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Kemudian bagaimana sih hakikatnya kalau ada hukum amr itu? Pada hakikatnya kalau ada amr, maka hukum yang timbul itu adalah suatu perintah seperti itu. Tetapi secara mustarok atau secara arti-arti lainnya dia bisa juga berupa sunnah ataupun mubah seperti itu. Coba kita contohkan di sini. Di sini ada Al-Baqarah ayat 80. Yang saya garis bawahi di situ kulu washrabu min rizqillahi wala ta'asaw fil ardil mufsidin. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Ini bukan perintah kita harus makan terus atau minum terus, tapi diperbolehkan bagi kita untuk makan dan minum atas semua rezeki yang telah Allah berikan kepada kita seperti itu. Kemudian bagaimana mengenai kaidah? Nah, kaidah dari amr ini ada beberapa adik-adik sekalian. Yang pertama, dia akan menunjukkan wajib kecuali ada sesuatu yang membatalkannya. Contohnya di sini waqimus shalah wa atuz zakana. Di sini kan ada perintah kewajiban ya untuk sholat dan zakat. Kemudian petunjuk membatalkannya apa? Nah, nanti dibahas pada hadis-hadis yang mendukungnya. Contohnya seseorang ini tidak diperkenankan sholat ketika dia dalam keadaan mabuk, ataupun seseorang ini tidak dibebani zakat. Nah, saat dia belum mencapai nisab atau haulnya seperti itu. Nah, kemudian kaidah yang kedua, tentu kalau seumpama ada suatu yang mengharuskan dijalankan, kebalikannya maka dia akan dilarang atas itu. Kemudian kaidah ketiganya, amr ini menunjukkan harus dikerjakan dengan segera kecuali ada petunjuk. Nah, ini contohnya. Kalau seumpama tadi kan akim wa atuz zakah ya, kita harus menunaikan. Berarti kita harus ya udah segerakan zakat. Tapi bagaimana? Ini saya ambil dari konsepnya zakat fitrah. Man addaha qabla shalah fahiya zakata
maqbulah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqah min shadaqat. Barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat, sholat di sini kan maksudnya sholat id ya, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat, maka dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa sebenarnya zakat fitrah ini meskipun ada pengharusan untuk mensegerakan zakat, dia waktunya ini muayyan, ditentukan seperti itu, tidak sepanjang tahun kita bisa zakat fitrah seperti itu. Tapi mendekati sholat id, nah seperti itu. Bahkan setelah sholat id, nah ini dianggap sebagai sedekah. Tidak semua waktu kita bisa mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian kaidah keempat ini tuntutan amr ini bisa dihubungkan dengan syarat atau sifat yang kemudian secara arti dia akan digunakan untuk berulang-ulang. Wa in kuntum junuban fathaharu. Kalau kalian junub maka mandilah, seperti itu. Di sini kan kalimat sifatnya itu junuban. Nah, jadi setiap seorang muslim yang berjunub maka dia harus toharu, mandilah, seperti itu. Bukan oh dia pernah junub, ya sudah mandi sekali selesai, bukan. Tapi karena di sini ada pensifatan di situ, maka setiap kali dia berada pada sifat tersebut, maka ini perintahnya itu berulang. Fatoharunya berulang kalau pada Al-Maidah ayat 6 ini. Kemudian pada amr yang kelima, kaidah ini bahwa larangan ini ketika amr datang setelah adanya larangan, maka hukumnya ini kembali kepada semula. Di sini wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi fabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki, untuk mencari karunia Allah. Jadi memang kan ayat yang awalnya kalau mau memasuki sholat Jumat kita untuk berhenti ya melakukan tinggalkanlah seperti itu karena ayat sebelumnya. Nah, kemudian datang amr, maka kembali lagi ke hukum semulanya seperti itu. Kemudian pada kaidah amr yang keenam, di sini kalimatnya juga mengenai pertanyaan ya. Pertanyaan tentang kebolehan. Sahabat-sahabat waktu itu bertanya, yas'alunaka mada uhilla lahum. Mereka menanyakan kepada Rasulullah, apa yang dihalalkan bagi mereka. Nah, ini pertanyaan apa sih yang dibolehkan? Kemudian, kul uhilla lakum thayyibatu ma alamtum min jawarih, seperti itu. Kemudian yang dihalalkan bagimu itu yang baik-baik dari yang ditangkap, seperti itu. Maka di sini ada perintah bahwa kita diperbolehkan untuk memakan sesuatu yang baik-baik, seperti itu. Jadi memang konteksnya ini dari suatu pertanyaan, seperti itu dari kaidahnya. Kemudian kaidah amar yang ketujuh di sini, apabila ada bentuk amar, kemudian ini dimunculkan di situ sesuatu yang berbeda-beda, maka kita boleh memilih. Di sini dalam Al-Maidah ayat 89 ini ada it'amu asyratul masakin au min ausat, seperti itu, summa wa tut'imu ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Di sini kan ada kata-kata au itu artinya atau. Di sini berarti seseorang ini apabila dia telah mengingkari sebuah sumpah, dia boleh memberi makan 10 orang miskin, ataupun memberi makan keluarganya, ataupun membebaskan budak, seperti itu. Atau di sini berarti perintah yang bersifat pilihan. Boleh dikerjakan yang mana, yang menurut kadar kemampuan dia, seperti itu. Kemudian pada kaidah amr yang ke-8, di sini ini dia harus sifat amr ini sebenarnya bersifat umum, kecuali ada korinahnya. Nah, di sini umum, aqimus sholah, wa atu zakah, warka ma'rokim. Aqimus sholah yang saya patenkan di sini, aqimus sholah. Berarti semuanya ini tuh disuruh untuk menunaikan sholat. Seperti itu. Semua orang yang beragama Islam ini suruh menunaikan sholat. Nah, kemudian ada hadis. Nah, ada korinah di sini. Oke.
yang memberikan petunjuk lebih rinci lagi. Rafa'al qalam anisalasa. Sebuah hukum itu diangkat ataupun diberikan rukhsah atas 3 poin ini. Anin naim hatta yastayqidu, seseorang yang tertidur sampai dia terbangun. Wa anis sobi hatta yahtamilu, anak kecil ataupun bayi sampai dia itu menginjak masa baliknya. Wa ainil majnun hatta yafiku, dan orang yang gila itu sampai dia itu waras. Jadi ketiga poin ini baik orang yang tertidur maupun masih kecil maupun orang yang gila ini tidak dibebani sholat seperti itu sampai hilang ketentuan dari ketiga poin yang melemahkan ini yang membadi mereka ini kemudian terbebani lagi dengan perintah sholat seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi kita yang kedua. Tadi tentang amar, tentang perintah, yang sekarang tentang nahyi atau larangan. Nahyi itu apa sih? Nah, khilaful amr, khilaf berarti dia kebalikannya dari amr atau lawannya dari amr. Lawannya dari amr apa? Ya larangan seperti itu. Ataupun dia adalah thalabut tarki fi'li, permohonan untuk meninggalkan suatu pekerjaan, atau thalabul kaf an itiba'ul fi'l. Kafun itu kan ini ya, telapak tangan. Berarti kita artinya melarang ya. Kan setelah gini kemudian ada itiba'ul fi'l, ada pekerjaan yang mengikutinya. Pekerjaan apa setelah diginikan? Otomatis larangan. Oke, gitu ya. Pekerjaan apa setelah gini? Berarti larangan seperti itu. Kemudian lijajari anisyai'in, atau untuk menghindari sesuatu atau untuk mengabaikan sesuatu seperti itu. Kemudian apa saja dari bentuk-bentuk nahyi? Bentuk dari nahyi ini ada lam nahyi, kemudian ada lafaz tegas yang bermakna larangan. Biasanya ini hurrima, kemudian yanha, seperti itu kalau makna tegasnya. Kita awal dari lam nahyi dulu. Lam nahyi itu sering kita jumpai ya, ada la, seperti itu. Itu adalah bentuk dari lam nahyi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, la di sini la tufsidu inilah disebut lamun nahyi. Dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. La di sini ini adalah kata nahyi atau larangan. Kemudian juga yang makna tegas tadi ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itadzil qurba wa yanha. Nah, di sini saya garis bawahi yanhanya. Yanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini makna tegas bahwa Allah melarang perbuatan keji dan mungkar seperti itu. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya nahyi ini adalah sebuah tuntutan seperti itu. Tuntutan untuk apa saja? Nah, kemudian kita beralih melihat kaidahnya dari nahyi ini. Yang pertama, dia ini adalah uh, al-aslu fi nahyi at-tahrim. Asalnya dari larang. Asalnya dari kalimat nahyi ini ya sudah larangan. Nah, ini contohnya ada Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina, ya sudah di sini adalah asalnya adalah larangan. La taqrabu, ya jangan dekati seperti itu. Kemudian an-nahyu an syai'in amru an diduhu. Apabila ada suatu perintah maka kebalikannya adalah apabila ada suatu larangan an-nahyi, nah maka kebalikannya adalah ada perintah. Wa idza qala Luqman li abi li ibni li ibanihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. Nah, di sini ada kata larangan la tusyrik. Berarti perintahnya apa? Ya sebalikannya kita harus menyembah kepada Allah seperti itu. Kemudian an-nahyu al-mutlaq yaqtadi dawam jami'ul azminah. Nah, kalau seumpama ada pernyataan dari perintah itu bersifat mutlak atau hakiki, nah maka sifatnya itu ya sudah dilarang sampai kapanpun itu dilarang. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat 84 ini. Wala tusalli ala ahadim minhum mata
abadan ini selama-lamanya ya. Wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Nah, pada ayat ini adalah larangan kepada kita untuk mensolati orang yang tidak menyembah kepada Allah seperti itu, mengingkari Allah dan Rasulnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun kalau ada orang yang mana dia itu mengingkari adanya Allah dan Rasulnya, ya sudah kita tidak boleh mensolatinya seperti itu. Kemudian pada poin keempat ini kaidahnya adalah an-nahyu yadullu 'alal fasadi min wa manhi syai'in. Nah, apabila ada sesuatu yang bersifat rusak maka dia akan ada larangan setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro. Sukaro ini kan mabuk ya. Mabuk di sini akan merusak adanya sholat. Berarti ada nahi di situ. Hatta ta'lamu ma taqulun sampai kalian ini mengerti apa yang kalian ucapkan seperti itu. Begitu. Kemudian ini ada catatan bahwa selain kita melihat bahwa lamun nahyi itu sifatnya adalah melarang, sebagaimana amar, sebenarnya lam nahyi ini juga memiliki makna-makna lain, adik-adik sekalian. Yang pertama ini ada karoha. Karoha itu kan makruh ya, jadi memang dia lebih mendekat kepada sesuatu yang dilarang, tapi tidak 100% dilarang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibatu ma ahallallahu lakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Di sini tentang pengharaman apa-apa yang telah Allah halalkan bagi kita seperti itu. Itu sifatnya adalah makruh. Kemudian bisa juga doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Kan di sini kan bukan sesuatu janganlah seperti itu, jangan melarang Allah, bukan. Tapi bagaimana kita itu berdoa, berharap agar hati kita itu selalu condong kepada Allah, bukan condong kepada kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, bukan larangan kepada Allah untuk menyondongkan, tetapi harapan kita, doa kita agar kita selalu terjaga seperti itu. Kemudian irsyad, bentuk lainnya adalah petunjuk. Di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubadalakum ta'sukum wa in tas'alu anha hina nunazzilul Qur'an tubadalakum afawwahu anha wallahu ghafurun halim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Nah, di sini ada petunjuk. Kalau kita memahaminya, nah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah makna tahkir. Tahkir itu mengejek seperti itu ya. Nah, di sini bukan artinya itu larangan. Nah, la tamuddanna seperti itu. La tamuddanna di situ yang kita garis bawahi adalah jangan sekali-kali kamu menunjukkan pandangan seperti itu ya. Berarti di sini pada kalimat la tamudanna ainaka illa ma mata'na bihi azwaj, ini yang jangan sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup itu ya ejekan seperti itu gitu. Ejekan yang diberikan kepada siapa? Kepada golongan orang-orang yang kafir yang selalu melihat semuanya dari aspek kehidupan dunia seperti itu. Kemudian di situ wala tahzan alaika wala tahzan alaihim wafat janahika minal mu'minin. Jangan bersedih hati dan berserah dirilah atau berendah dirilah karena ini adalah karena kamu memang orang-orang yang beriman. Jadi konsepnya di sini adalah penghinaan bahwa dunia ini sangat tidak ada apa-apanya bagi seseorang yang beriman. Jangan kamu seperti orang-orang yang tidak percaya atau mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya yang mana yang menjadi batas penglihatan hanya kehidupan yang nikmat di dunia saja seperti itu. Jadi fungsi la di sini lamun nahyi itu sebagai ihtikor atau tahtakir ataupun meremehkan, mengejek seperti itu.
Kemudian ada pula sebagai tai'as. Tai'as itu artinya putus asa. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru. Nah, la ta'tadiru di sini, la di sini inilah yang kita garis bawahi sebagai tai'as. La ta'tadirul yaum, janganlah kamu membela diri. Ya jadi ngapain kalau seumpama kalian sudah mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya di dunia dan sekarang pada hari kiamat membela diri, ya nggak bakal ada apa-apanya seperti itu. Karena apa? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Karena pada hari ini kamu akan diberikan balasan terhadap apa yang sudah kalian kerjakan seperti itu. Dan terakhir adalah iltinas seperti itu. La tahzan, menghibur di situ iltinas. La tahzan innallaha ma'ana, jangan berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Jangan kamu sedih karena Allah bersama kita seperti itu. Alhamdulillah sampailah kita pada slide terakhir kita ya soal. Semoga teman-teman sudah mulai memahami bagaimana sih bentuk dari kalimat amar dan nahi itu, sehingga teman-teman ketika membaca naskah tekstual di dalam ayat Quran tidak serta-merta oh ini halal, oh ini haram, tetapi teman-teman mengerti oh ternyata di dalam halal itu juga terdapat makna-makna lain seperti itu. Oh ternyata juga dia diperbolehkan, bukan diwajibkan. Demikian pula ketika ada kalimat-kalimat nahyi seperti itu. Pada akhirnya saya ingin memberikan tantangan nih bagi kalian untuk mencari kalimat amar atau nahyi di dalam Al-Quran. Kemudian kalian jelaskan ini bentuknya apa seperti itu. Apakah dia lam nahyi ataupun dia itu termasuk lafaz tegas seperti naha atau hurima. Kalau kemudian amr itu apakah dia ini bentuknya benar-benar kata perintah dan lain sebagainya. Kemudian dari situ kalian bisa menjelaskan kaidah apa ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu ya semuanya. Baik, mungkin kita akan akhiri pertemuan untuk kalimat amar dan nahi ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima alam tanah wa alimna ma yanfa'una wa razuqna uluman tanfa'una. Terima kasih semuanya. Dadah.